Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Hola netizen yang maha benar. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku mendapat ribuan pesan yang masuk kepadanya setelah beredar kabar Anies Baswedan dan Nasdem membelot. Dia mengatakan ada dua hal yang menarik. Yang pertama, kata dia, terkait Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menjadi korban dan ada musang berbulu domba. Yang kedua, SBY mengaku mendapat pesan bahwa Demokrat baru saja diprank oleh musang berbulu domba. Dia lantas mengungkit sifat-sifat dari musang berbulu domba. SBY mengatakan seperti itulah sifat musang berbulu domba yang ia ketahui. Di depan terlihat manis dan lembut, tapi bisa menjadi ganas jika kawannya lemah. SBY menekankan bahwa musang yang dimaksud tidak merujuk kepada tokoh tertentu. Dia pun tidak menyebut secara gamblang siapa musang yang dimaksud. SBY lalu meminta semua kader Demokrat untuk tenang. Menurutnya justru Demokrat sedang diberitahu bahwa tokoh yang didukung selama ini yakni Anies Baswedan tidak amanah. SBY menyampaikan itu semua usai mendapat kabar bahwa Anies Baswedan menjajaki kerjasama baru dengan PKB. Demokrat menyebut Anies setuju diduetkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat berang, pasalnya Nasdem dan Anies sudah menekan kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada dua yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat, begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan, tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Pak SBY, saya ada lagu nih buat Mas AHY. Agus sudah dewasa, Agus sudah kecewa. Pak SBY, Mas AHY itu udah dewasa. Selama Pak SBY terus melakukan intervensi ke Mas AHY, terutama di ruang publik, maka selama itu juga publik akan melihat bahwa Mas AHY ini hanya sosok anak kecil yang selalu dimanja oleh bapaknya. Padahal Mas AHY ini ketua partai loh. Harismanya sebagai seorang ketua partai itu hancur lebur, tertutupi oleh Pak SBY sendiri. Karena Pak SBY sering tampil di publik. Mas AHY ini adalah sosok pemuda yang jenius, sosok pemuda yang kreatif, inovatif. Biarlah dia menjalankan kebijakannya sendiri. Kalaupun toh nanti ada kebijakan Pak AHY yang kemudian bersinggungan dengan Partai Demokrat, maka Pak SBY di situ baru mengingatkan, baru mengintervensi. Kalaupun mau intervensi di wilayah-wilayah politik, kebijakan politik dan sebagainya, silahkan intervensi, tapi jangan di ruang publik, karena yang hancur nanti itu Mas AHY. Ini eranya Mas AHY, bukan eranya Pak SBY lagi. Dunia politik sudah berubah. Biarlah anak muda Pak AHY yang menentukan bagaimana partai ini dibawa ke depannya seperti apa. Kalau pola seperti ini terus dijalankan seperti yang Pak SBY lakukan hari ini, maka masyarakat akan melihat Partai Demokrat yang begitu besar ini itu hanya sebatas keluarga kecil yang ingin merebut kekuasaan di negeri ini. Kan gitu. Pak SBY kan terus menyebut-nyebut Mas AHY, kemudian Edi Baskoro itu kan sama. Jadi cobalah berikan ruang-ruang yang berilah panggung untuk Mas AHY. Kalau Pak Surya Paloh, Bu Megawati itu kan dia sebagai ketua partai, Pak SBY kan udah bukan ketua partai. Lihatlah pola yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia tidak pernah melakukan intervensi di ruang publik kepada anak-anaknya, tapi dia berhasil. Hari-hari ini lagi seru. Koalisi perubahan berubah total. Demokrat mogok karena telah ditinggalkan oleh Anies Baswedan yang berkoalisi dengan PKB. Jadi cawapresnya sekarang bukan AHY tapi Gus Imin.
Dah, jangan baper Demokrat, gabung aja dengan Mbak Puan. Insya Allah tetap dapat kursi lah, daripada baper meratapi nasib. Mendingan gabung dengan Mbak Puan. Anies itu pasti berubah-ubah. Udah, nggak usah dipegang. Ya namanya juga politik pak. Ya udah biasa banget di politik kayak begitu. Dulu zamannya Pak BY mau naik juga sama kan. Jadi menurut saya sih Pak BY hanya merasakan apa yang dulu Bu Mega alami gitu. Ya terkait akrobasi politik ini emang sudah sangat-sangat lumrah lah. Ya yang tadinya kawan jadi lawan, yang tadinya lawan jadi kawan, yang tadinya koalisi jadi nggak koalisi tiba-tiba. Ya nanti di deket-deket akhir tahun nih ya ada aja nanti plot twistnya. Jadi nantikan aja gitu ya. Buat kita sih nggak usah pada berantem ya. Lu pada milih siapa, lu milih siapa terus pada berantem. Enggak yang Anies paling baik, enggak Ganjar paling baik, enggak Prabowo paling baik, nggak usah ya. Nikmatin aja gitu loh ya perseteruan politik ini gitu. Kita mah jadi pemilih yang smart aja gitu. Pilih yang terbaik dari yang terbaik lah. Hari ini kita melihat ada prank terbaik di Indonesia pada tahun 2023. Prank terbesar abad ini adalah ketika Anies ngeprank Demokrat yang awalnya ingin berkoalisi, awalnya ingin menarik AHY sebagai cawapres. Tiba-tiba Anies ngeprank, diambillah Caimin menjadi cawapresnya dari Anies Baswedan. Jadi dalam politik itu hal yang biasa ya teman-teman ya. Kemudian muncullah SBY dengan gayanya yang ya gimana itu, yang prihatin, yang gayanya yang playing victim dan sebagainya, mengatakan bahwa ada menteri yang di pemerintahan Jokowi yang bolak-balik mengajak poros ketiga. Sebetulnya di dalam politik itu lobby-lobby politik menjelang pilpres ataupun pilkada itu hal yang biasa. Mau dia menteri, mau dia bukan menteri, tetap itu hal yang biasa kan lobby-lobby politik. Tapi SBY membawa hal tersebut seolah-olah ada orang dari Jokowi, ada orang dalam itu. Lobby politik itu hal yang biasa. Kemudian lobby politik itu ketika seseorang memasangkan satu kandidat dan kandidat lain akan melihat elektabilitas masing-masing, itu juga hal yang biasa gitu loh. Jadi SBY seperti biasa, kalau sudah begini nyerempet ke ada mastermind-nya lah, ada dalangnya lah, jadi lucu. Jadi ini hari prank nasional yang terbaik yang pernah saya lihat sebetulnya. Apalagi sebetulnya SBY itu katanya Anies sudah mengirim surat dari bulan Juni untuk meminang AHY sebagai cawapresnya. Wah seneng dong, rupanya seneng mereka. Udah pasang baliho kemana-mana. Di prank. Lucu sih, tapi seru juga sih. Politik itu seru, politik itu dinamis. Hari ini jadi kawan dan jadi lawan, hal yang biasa itu. Koalisi mereka ya namanya juga koalisi perubahan ya, pasti dong berubah. Kalau nggak berubah bukan koalisi perubahan, koalisi apa itu namanya. Itu hal yang biasa ya teman-teman ya. Nah kita tunggu lagi dari Ajeng ini, gimana ceritanya si Ajeng ini. Kok marah-marah nggak antara si Ajeng, atau dia akan bikin VT baru menjelek-jelekkan Anies Baswedan nanti ya, yang katanya seperti SBY katakan, wah ini aja kita dihianati apalagi rakyat. Ya memang sifatnya kan begitu. Udah tahu sifatnya begitu, kenapa diambil gitu loh, masuk koalisi perubahan dan sebagainya. Dari dulu kan begitu, suka berubah-berubah. Dari dulu pembangunan Jakarta berubah-berubah juga. Jadi kalau SBY di prank itu, Demokrat di prank itu hal yang biasa, karena memang sifat Anies berubah ya kan teman-teman ya. Ayo kita dukung siapa yang akan jadi presiden Indonesia berikutnya. Oh ala Pak Silo, jangan meradang, jangan galau. Belum tentu itu Pak Anies itu biar gandeng siapa itu jadi presiden, belum tentu, karena nggak ada yang pilih juga Pak Anies itu. Ya Pak Silo anu ajalah, kalau saran saya itu bikin lagu aja, yang lagunya itu loh Pak Silo, kau pembohong dan kau pendusta, itu loh Pak Silo. Iya, nanti ujung-ujungnya kalau Pak AHY gabung bersama Pak Nis itu kalah, Pak Silo ya gitu juga, meradang lagi, ngambek lagi, kan biasanya kayak gitu Pak Silo ya. Nah, Anies itu, Pak Nis itu biar digabungkan sama siapa, nggak bakal ada yang milih Pak Silo, paling ujung-ujungnya itu 12% aja yang milih gitu loh. Sabar Pak Silo ya, sabar. Udah tahu belum? Demokrat kena prank oleh musang berbulu domba.
Duh, belum jadi aja udah prang preng. Apa kabar pas jadi? Lagian ya, kocak juga nih baca komenan netizen di sini. Ada yang kasihanin, ada yang bilang baper. Netizen, lo tuh ya di ghosting sama gebetan juga baper. Update story gelap, terus pakai lagu galau. Koplak. Coba netizen yang di sini nih ya, gue pengen tahu pada komen apa tentang prank Musa berbulu domba. Gue repost video komen lu semuanya, buruan ya. Apa? Pak SBY, Anda mengatakan Partai Demokrat kena prank? Bukankah dulu juga Partai Demokrat sering mengeprank masyarakat alias melakukan penipuan publik kepada masyarakat ketika para petinggi-petingginya mengatakan katakan yes kepada korupsi. Sorry salah. Maksudnya katakan tidak kepada korupsi. Katakan tidak kepada korupsi. Katakan tidak kepada korupsi. Bahkan sebagian besar petingginya, mulai dari ketua umumnya, terkena kasus korupsi. Ya, mulai dari Mas Anas Urbaningrum, kemudian bendahara partainya, itu ya. Siapa itu bendaharanya, itu yang kadrun Arab itu ya. Kemudian juga ada Tante Angelina Sondak, ya, yang jualan apel Malang, apel Washington, ya. Dan masih banyak petinggi-petinggi Partai Demokrat yang ketika kampanye mengatakan katakan yes kepada korupsi. Sorry. Katakan no kepada korupsi. Ternyata prakteknya yes. Bilangnya kepada masyarakat tidak korupsi, tapi prakteknya yes korupsi. Nah, artinya itu ngeprank, Pak, alias menipu masyarakat Indonesia, Pak SBY ya. Jadi kalau sekarang Anda merasa kena prank, yaitu Anda itu hanya sebagian kecil dari karma yang harus Anda terima. Nah, selain Partai Demokrat sudah melakukan penipuan publik, nah, kemudian ini ada juga cuplikan video ya dari kader Partai Demokrat sendiri yang sudah mengundurkan diri, Pak I Gede Pasek Suardike ya, yang juga mengaku sendiri bahwa dia kena prank dan yang ngeprank dia adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, nih saya tampilkan cuplikan videonya ya. Dan tidak mampu untuk urusan seluas Indonesia. Gede. Dinamika di Partai Demokrat itu kemudian berpuncak pada kongres luar biasa yang mengganti Anas di Bali. Oh iya. Kan? Tapi bisa nggak cerita pada itu Brigadier? Kenapa Bapak SBY atau Pak SBY yang kemudian ditunjuk sebagai ketua umum? Padahal posisinya tinggi loh pada itu. Ya. Itu kalau saya mau cerita itu gimana ya? Itu cerita bagaimana saya kena prank seorang presiden yang saya percayakan orangnya bersih serta santun itu. Jadi ceritanya begitu. Ya. Jadi Pak I Gede Pasek Suardike mengatakan kena prank presiden yang kesannya cerdas, bersih, santun. Ternyata ngeprank. Ya, nih. Ketika Mas Anas mundur, ya, itu kan saya diskusi lah. Ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kasih aja kata kunci di YouTube I Gede Pasek Suardike di prank SBY. Muncul tuh videonya nanti. Ya, jadi Pak SBY ini Anda harus tahu diri, Pak. Kalau sekarang Partai Demokrat merasa kena prank, ya itu hanya sebagian kecil dari prank yang begitu banyak yang sudah Anda dan Partai Demokrat lakukan kepada masyarakat Indonesia dulu. Ingat kampanyenya, katakan tidak kepada korupsi, katakan tidak kepada korupsi, katakan tidak kepada korupsi. Kan gitu ya, katanya, bacotnya gitu. Prakteknya, faktanya, realitasnya, kenyataannya, katakan yes kepada korupsi. Oh iya Pak, ingat Pak, proyek rumah hantu Hambalang gimana kabarnya Pak? Ya, rumah hantu, candi hantu Hambalang itu gimana kabarnya? Korupsinya gimana? Ya Pak SBY sudah tua tuh mau bertobat Pak, tahu diri ya. Oke, gitu aja video dari saya. Terima kasih.